Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah transmisi dan distribusi energi. Pada pertemuan kemarin kita telah membahas mengenai parameter-parameter yang ada dalam saluran transmisi, khususnya adalah resistansi. Ya, sudah cukup baik, tugasnya sudah cukup baik, tapi ada sedikit koreksi nanti akan saya sampaikan di video yang lain ya. Di pertemuan kedua ini, pertemuan e-learning yang kedua, kita akan membahas mengenai induktansi ya. Seperti yang kita tahu, saluran transmisi itu ada 4 jenis rugi-rugi, yaitu hambatan dalam atau resistansi ya. Ini sudah kita bahas. Resistansi ini diakibatkan karena ketidaksempurnaan bahan dalam menyalurkan energi listrik ya. Karena setiap bahan itu memiliki nilai rho atau hambat jenis yang itu menunjukkan ketidaksempurnaan dari bahan tersebut ya. Di R ini dipengaruhi oleh jenis bahan, panjang saluran, dan diameter dari konduktor ya, diameter dari saluran. Nah, sekarang kita akan bahas rugi-rugi yang kedua, yaitu induktansi atau L. L ini disebabkan oleh apa? Kalau R ini disebabkan oleh ketidaksempurnaan bahan atau ada yang namanya hambat jenis. Kalau L ini disebabkan oleh yang namanya induktansi ya. Induktansi. Oke, untuk lebih jelasnya dalam memahami induktansi saluran ini, kita harus memahami 3 jenis hukum ya. Yang pertama adalah hukum Oersted, yang kedua adalah hukum Faraday, yang ketiga adalah hukum Lenz ya. Ini berhubungan dengan induktansi pada saluran transmisi. Oke, kita masuk ke hukum yang pertama, hukum Oersted atau hukum yang membahas tentang medan listrik ya, dan medan magnet bukan listrik. Jadi menurut Oersted, apabila ada arus yang mengalir, ini ada konduktor misalkan, konduktor ini diberi tegangan, ada loop tertutup sehingga mengalirkan arus ya, ada arus yang mengalir arahnya ke sana ya. Menurut Oersted, apabila ada konduktor yang dialiri oleh arus, maka di sekitar konduktor tersebut akan terjadi fenomena yang dinamakan dengan medan listrik ya. Medan magnet, magnetic field. Jadi kalau ada arus ke sana, maka di sekitar dari kabel konduktor ini akan ada medan magnetnya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, medan magnet mengitari atau memutari kabel pembawa arus dengan aturan tangan kiri ya, aturan tangan kanan atau right hand rules. Jadi kalau ada arus ke sana, maka arah dari medan magnetnya adalah seperti ini ya. Kita ini tangan kanan ya, tangan kanan jempolnya ke sana. Jempol ini menandakan arus, sementara 4 jari ini menandakan arah dari medan magnetnya ya. Jadi kalau ada arus ke sana, maka akan ada medan magnet dengan arah ke sana yang memutari konduktor tersebut. Yang ketiga, garis medan magnet tegak lurus dengan arah arus ya. Jadi medan magnet ini tegak lurus dengan arah arusnya nih. Kalau arah arusnya ke sana, berarti medan magnetnya itu mengitari, dan ini tegak lurus dengan arah arusnya ke sana ya. Ini lingkarannya ini, lingkaran rotenya ini tegak lurus dengan arusnya. Itu hukum yang ketiga ya. Yang keempat, apabila arah arus dibalik, jadi sesuai dengan aturan tangan kanan,
Apabila arusnya dibalik, arusnya ke sana, maka medan magnet ini akan berubah menjadi arahnya ke sana ya. Nah, sesuai dengan aturan tangan kanan. Apabila arah arus dibalik, maka arah medan magnet juga akan berbalik ya. Yang kelima, makin tinggi arus, maka makin tinggi juga medan magnetnya. Jadi arus yang mengalir ini berbanding lurus dengan medan magnet yang dihasilkan. Makin kuat arus listriknya, maka makin kuat juga medan magnetnya ya. Nih, yang terakhir, makin jauh lokasi ukur dengan kabel atau konduktor, makin rendah pula medan magnetnya. Jadi medan magnet ini terkuatnya adalah yang dekat dengan konduktornya. Makin jauh dengan konduktor, maka makin lemah medan magnet tersebut. Jadi misalkan ada 3 garis medan magnet. Nah, lingkaran terluar ini medan magnetnya akan lebih lemah daripada lingkaran paling dalamnya ini ya. Sehingga makin jauh jarak dari konduktor, maka makin lemah medan magnetnya. Makin dekat dengan konduktor, maka makin kuat medan magnetnya. Itu rules dari Oersted yang ke-6, hukum Oersted. Oke, silakan dipahami terlebih dahulu untuk hukum Oersted ini. Kita masuk ke hukum yang kedua, yaitu hukum Faraday ya. Ya, hukum Faraday ya. Jadi misalkan ini ada kumparan ya. Kumparan ini terdiri dari konduktor yang dililit-lilit seperti ini. Kemudian ujung dari kumparan ini dihubungkan ke galvanometer. Galvanometer ini mirip dengan ampermeter ya. Fungsinya sama dengan ampermeter, yaitu fungsi dari galvanometer ini mengukur arus atau mendeteksi ada tidaknya arus di dalam kumparan ini ya. Jadi menurut Faraday, apabila ada medan magnet yang berubah-ubah terhadap konduktor, maka akan ada gaya gerak listrik ya. Jadi syaratnya ada 3. Yang pertama ada medan magnet, yang kedua ada konduktor, ketiga ada perubahan medan terhadap waktu ya. Jadi kalau hanya ada lilitan seperti ini, ada lilitan ya, tidak ada arusnya, tidak ada gaya gerak listriknya ya. Ada lilitan, terus saya pasang magnet di sini, tapi magnetnya diam, juga tidak ada arus listriknya ya. Arus listrik baru ada, gaya gerak listrik, apabila saya maju mundurkan magnetnya ini ya. Kalau magnet ini saya maju mundurkan, maka kumparan ini akan mendapatkan medan magnet yang berubah-ubah. Kalau pas dekat gini, medan magnetnya kuat. Kalau pas jauh gini, medan magnetnya tidak kuat. Terus saya dekatkan lagi, menjadi kuat lagi. Nah, perubahan medan magnet dari kuat, tidak kuat, kuat, tidak kuat itu akan menyebabkan adanya gaya gerak listrik ya. Apabila magnetnya disimpan di sini, tidak digerak-gerakkan, ya tetap tidak ada arusnya. Apalagi kalau udah ada magnetnya, tambah tidak ada arusnya. Baru ada arusnya apabila ada perubahan medan magnet yang dipotong oleh konduktor ini ya. Bisa juga konduktornya yang bergerak, atau bisa juga konduktornya yang bergerak ya. Bisa jadi magnetnya yang bergerak, atau bisa juga konduktornya yang bergerak. Nah, kalau seperti ini juga nanti akan ada arus listrik di galvanometernya. Kenapa? Karena konduktor ini mendapatkan medan magnet yang berubah. Ketika yang jauh di sini, konduktor akan mendapatkan medan magnet yang kecil. Ketika dekat di sini, konduktor akan mendapatkan medan magnet yang besar ya. Jadi belum tentu magnetnya yang berubah begini, bisa jadi konduktornya yang berubah begini, atau bisa jadi konduktornya diam,
magnetnya diam, tapi magnetnya ini berubah polaritasnya ya, berubah polaritasnya. Nanti kita cobalah nanti di slide selanjutnya ya. Kemudian hukum yang ketiga adalah hukum Lenz ya. Hukum Lenz ini menyebutkan bahwa arah medan magnet yang dihasilkan arus GGL akan berkebalikan dan melawan arah magnet yang menginduksi. Ya, saya ulangi. Arah medan magnet yang dihasilkan arus GGL. Jadi misalkan ini ada arus GGL ya. Arus GGL ini sesuai dengan hukum yang pertama, hukum apa namanya? Proses tadi. Apabila ada arus, maka akan ada medan magnet ya. Nah, medan magnet yang dihasilkan ini, medan magnet yang dihasilkan akibat arus GGL ini, arahnya akan berkebalikan dan melawan arah magnet yang menginduksi ya. Ini magnet yang menginduksi ya. Ini misalkan ada magnet, ini misalkan ada konduktor ya. Ada konduktornya ini segi 4 ya, tengahnya bolong. Nah, ini konduktornya diam, tidak ada kecepatan V ke bawah ya, diam. Nah, karena konduktornya diam, magnetnya diam dan konduktornya juga diam, maka tidak ada gaya gerak listrik ya, karena magnetnya diam, konduktornya juga diam ya. Gambaran kedua, konduktornya ini ada V ke bawah, maksudnya ya, ada arah kecepatannya ke bawah, artinya konduktor ini digerakkan ke bawah ya, sehingga karena magnetnya digerakkan ke bawah, maka konduktor bawah ini akan ada GGL nya. Kenapa? Karena dia mendapatkan magnet yang berubah, asalnya kecil jadi besar karena arahnya ke bawah sini, sehingga konduktor ini akan menghasilkan GGL dan menghasilkan arus ya. Ini ada arus panahnya ke sini. Kenapa kok ada arusnya? Sesuai dengan hukum Faraday. Apabila ada magnet yang berubah, maka akan ada arusnya ya. Sesuai dengan hukum Faraday. Nah, sesuai dengan hukum yang pertama, hukum ini ya, Oersted ya. Sesuai dengan hukum Oersted, apabila ada arus yang mengalir di konduktor, maka dia akan menghasilkan medan magnet gitu. Ini ada arus. Nah, arus ini akan menghasilkan medan magnet sesuai dengan teorema tangan kanan. Nah, medan magnet yang dihasilkan oleh arus ini arahnya akan melawan dari medan magnet yang menginduksinya. Jadi ini ada medan magnet yang menginduksi, arahnya ke bawah. Nah, medan magnet yang dihasilkan oleh GGL ini sifatnya melawan medan magnet yang menginduksinya tadi ya. Medan magnet hasil GGL ini akan melawan medan magnet dari asal induksinya ya. Jadi intinya magnet ini arahnya ke bawah, sedangkan GGL ini arahnya ke atas. Ini B nya arahnya ke bawah, yang magnet hasil induksi ini arahnya ke atas, sifatnya melawan.